pertarungan ini memang pertarungan dari awalnya sudah nggak adil. Karena Prabowo sama Jokowi itu kan sudah 2 periode, 14-19 namanya sudah masuk di semua TPS. Datang kembali dengan bawa sembako apa nggak menang? Mengacak lah ini tim ini. Padahal kalau mereka berfokus bahwa suara Jokowi dengan suara Prabowo itu sudah 100% dong. Orang mereka petarung 2 kali. Tinggal diganti nama Jokowi menjadi nama Gibran kan. Kenapa mereka harus membuang uang banyak segala macam? Jadi kawan-kawan seperti siapa ketua KPU nih Hasyim Asyari segala macam itu kan ya kawan-kawan lama. Jadi mereka lah yang diminta untuk membantu ini. Iya. Membantu ini maksudnya membantu apa? Ya kerja politik ini. Oke. Jadi memang by design dari awal ya, sudah mereka itu diminta membantu. Ya. Jadi saya lihat Kodari sama Denny JA ini. Kodari dengan Denny JA ini memang punya ilmu pengetahuan tentang pergolakan suara itu ya. Iya. Jadi dia main suara. Jadi saya lihat dia bikin quick count itu 3.000 TPS. Iya. Saya yakin sekali itu. Itu TPS-TPS yang mereka pilih itu adalah TPS-TPS di mana angka Prabowo besar pada waktu 2014-2019 dan suara TPS yang Jokowi besar. Jadi perpaduan Prabowo sama Gibran ini kalau kita mau lihat ini hasil perolehan Pilpresnya Prabowo dengan Jokowi ini sebenarnya sudah 100%. Yang dua ini ikut mengapain coba? Ganjar sama Anies. Dan nama dua ini kan belum terkenal, belum sampai ke TPS. Ke bawah. Karena Prabowo ini kan ketiga dalam kasus TPS, keempat waktu ikut Ibu Mega, tapi kan nama dia sangat populer. Angka dia itu di hampir semua TPS itu kan 48%, karena Jokowi 52%. Terus mereka ambil quick count itu dari 3.000 itu, terus 3.000 ini disosialisasikan menjadi 823 TPS kan, 823.220 TPS menggunakan mesin si rekap ini kan, maka terus terjadi tumpang tindih segala macam itu. Intinya itu di situ. Jadi saya tadinya berusaha untuk berdialog sama Saifullah Patah sama Mujani, kan mereka juga sama-sama Saiful Mujani. Kan mereka orang-orang yang punya ilmu sama, yang biasa dengan quick count, dengan real count, segala macam itu kan. Artinya apa yang diolah. Nah, saya berkeyakinan karena 2014 dan 2019 itu nama Prabowo, nama Jokowi itu kan udah masuk di semua TPS. Di semua TPS serepublik ini kan. Ditambah dengan suaranya si Gibran melalui bansos itu. Jadi dipastikan bahwa suara Jokowi itu masuk ke Gibran melalui bansos. Jadi inilah yang dapat 58% itu. 58% coba. Kalau dia masih selisih kemarin itu umpamanya mereka cuma 52% lah. Yang ini kebagian 20, 30, 40 lah kan. Masih masuk akal. Itu yang dipikirkan oleh SBY. Tapi kok dia bisa 58, taruh sebenarnya 60 ya. 60, 40, 16. Jadi tadinya hitungnya begitu. Mereka mau atur seperti itu. Jadi memang
pertarungan ini memang pertarungan dari awalnya sudah nggak adil. Karena Prabowo sama Jokowi itu kan sudah 2 periode, 14-19 namanya sudah masuk di semua TPS. Datang kembali dengan bawa sembako apa nggak menang? Oke, kan kalau kita bicara mengenai soal adil dan tidak adil itu kan relatif. Kalau memang pertarungannya fair, mengandalkan popularitas, pernah ikut pilpres sebelumnya kan oke-oke aja kan. Tapi kalau yang ditambah sembako, ditambah BLT, ditambah money politics, ditambah Itu yang saya macam-macam. lihat kekeliruannya Jokowi ya. Jadi Iya. dia nggak pede. nggak percaya diri. Iya, Sebenarnya kalau dari gagasannya si Kodari ini, iya, sebenarnya dia sudah menang. Jadi Kodari itu menyampaikan bahwa ini aklamasi. iya. Jadi nggak perlu pemilu, nggak perlu buang uang. Ini Iya. pikirannya si Kodari. Kodari. Iya, Jadi dia bilang sama si Fahri Hamzah atau Falizon yang juga berpikiran sama tentang aklamasi aja. Fahri Hamzah. Aklamasi, jadi Iya. nggak buang uang. Iya. Karena Jokowi dengan Prabowo itu sangat terkenal. Angkanya sudah ada di semua TPS. Jadi kalau kita bilang, ya ini apakah kelompoknya Denny JK melakukan kejahatan seperti kata EF tadi ya, ada 5 poin kata EF, mereka melakukan penggelembungan suara, Iya, memanfaatkan kertas cadangan iya, dan segala macam itu, artinya mengacak lah ini iya. tim ini. Padahal kalau mereka berfokus bahwa suara Jokowi dengan suara Prabowo itu sudah lebih, ya kan? Sudah 100% dong. Iya. Orang mereka petarung 2 kali. Tinggal diganti nama Jokowi menjadi nama Gibran kan? Iya. Kenapa mereka harus membuang uang banyak Oke. dan segala macam? Artinya Anda mengatakan kalau main fair saja Prabowo Gibran punya peluang tetap menang. Menang. Tapi faktanya mereka tidak main fair. Itu dia, ada ketakutan. Ya, oke, itu yang paling penting kan? Iya. Jadi faktanya mereka tidak mau main fair. Ya, segala macam dilakukan. Segala macam dilakukan. Kalau menurut Anda, kalau kita bicara anatomi kecurangannya, apa aja yang 1, 2, bisa nggak Anda misalnya katakan menganalisis 1 sampai berapa poin? Kan memang kita sudah pernah jadi caleg kan. Iya. Jadi kita tahu bahwa di setiap TPS itu ada cadangan kertas. Kalau Ya. ada orang datang terus Iya. yang namanya bisa dipakai. Iya. Itu ada 2% Ya. setiap tempat. Iya. Terus yang kedua bisa memanfaatkan, Oke, 1 cadangan surat suara. iya, cadangan suara itu yang Ya. paling Ya, 2% di setiap TPS. TPS. Oke, apalagi? Nah itu kalau dikumpulin ada 823.000 TPS. Jadi kalau dikalikan Ya. 2%, itu udah berapa juta suara itu? Ya, paling gampangnya aja. DPT tambah 2%. Iya. Kalau DPT-nya 200 juta, Nah, kan 2%-nya kan berarti 2 juta. 2 juta. 4 juta. 4 juta. 4 juta. 2 kali 2. Iya. 2 kali 2 sekarang jadinya 7 loh. Tergantung input si rekapnya kan. Nah yang saya bingung itu si rekap Oke, ini. itu belum selesai. 1, memanfaatkan surat cadangan Ya. 2%. Apa? Yang kedua apa? Ya penggelembungan dari tadi itu Oke. apa? Ini penggelembungan angka. Penggelembungan angka Pada waktu ditulis itu, ya, waktu ditransfer ya transfer. dari C plano itu Ya C plano. ke C yang form itu. Ya Itu penggelembungan. penggelembungan. Ada 5 tuh. Yang 2, dibikin apalagi? sama- 3. Yang dibikin sama. 3 apa? Entah apa itu ada 5. Oke. Nah, menurut pengalaman Kalau aku Bro di aja. lapangan memang itu ya. Jadi. Tadi kan ada yang nyebut bansos. Ya. Kan bansos juga kecurangan. Ya bansos di luar TPS ya. Enggak, tapi kan tetap. Oh, mengantar orang ke TPS. Iya, Ya. bansos. Ya. Apalagi? Ya, BLT 3. segala BLT. macam. Ya. Apalagi 4 baru. Ya, yang jelas memang masyarakat itu kan sudah aparat? terintimidasi. Aparat? Ya, terintimidasi sama aparat itu. Aparat 5. Iya. Oke, jadi memang kalau kita summarize ya memang nggak jauh-jauh dari penggunaan aparatur negara, Ya. penggunaan dana publik, Ya. penggunaan fasilitas Jadi publik. pada waktu gitu. kami di KIP ya, Komite Independen Pemantau Pemilu tahun 96, Ya. memantau pemilu 97. Ya,
itu Golkar bisa menang 74%. Ya. Yang lain cuma belasan persen. Ya. Waktu itu zaman Harmoko. Ya, dan Harmoko sudah ngomong duluan harus Ya. menang 70% gitu. Ya, dan itu penggeraknya adalah Babinsa. Ya. Nah, sekarang tambah polisi, Ya. kan tambah besar jadi. Ya. Nah, hasil pemilu 97 itu kan bisa dirubah karena ada pergolakan. Ya. Maka ada pemilu lagi 99. Hmm. Nah, ini pun bisa terjadi. Oke, jadi Anda menganggap bahwa bisa jadi. Ya, artinya kalau rakyat merasa daulat dia dipermainkan oleh KPU, tidak diwujudkan dengan benar, maka ada pergolakan itu. Pergolakan itu memperjuangkan hak suara dia. Jadi kalau rakyat tiba-tiba ke DPR, nggak ada urusan. Urusan dia itu ada di KPU. Oke. Karena suara daulat dia itu dicolong di KPU. Dia harus hancurkan KPU. Kalau KPU dikolabkan, maka presiden bisa dinyatakan gagal melaksanakan undang-undang pemilu. Baru dari situ dia diproses untuk Dimakzulkan. angket, pemakzulan. Ada alat. Oke. Alat pidananya ada. Oke. Bahwa dia tidak melaksanakan. Alat ukurnya ada. Jadi kalau tiba-tiba demo-demo ke DPR segala macam, tunggu dulu. KPU ini nanti waktu ngumumin benar apa nggak, salah nggak. Nah, kalau dia melakukan salah, maka tanggal 20 itu adalah mulai pergolakan. Iya, salah dan benarnya gimana indikatornya? Ya itu tadi ya, Artinya kalau kita bicara kecurangan kan sudah tampak sekarang. ya, Mau ngapain lagi nunggu tanggal 20? ya artinya kan gini, Kan KPU formalitasnya doang gitu. ya, nah, ketika itulah akan terjadi perlawanan itu. Oh, karena sudah ada hasilnya, Hasilnya. ya. Ada formalitasnya. Rupanya Jadi kalau orang mau tua menolak sudah ada ukurannya. kalau orang tua ini minumnya banyak juga dia. Jadi menolak KPU itu karena memang Sudah ada ukurannya. ada ukurannya, dia melakukan kesalahan. Jadi ada alibi politiknya. Menurut Anda sampai kemudian KPU tidak bisa mengumumkan, tapi ditunggu mengumumkan. Iya dong, harus. Oke. Nah, saya berharap ketika dia umumkan terus terjadi pergolakan, masa menjadi lebih besar, kolablah ini KPU. KPU tidak bisa melantik. Oke. KPU tidak melakukan proses-proses berikutnya, nggak bisa. Bukan, ya. Nggak Oke. bisa, proses-proses lainnya pun udah berhenti. Karena kekuatan rakyat lebih dominan di kantor KPU itu. Ya intinya adalah dia tidak bisa melakukan rekapitulasi. Iya. Tidak penetapan kursi, penetapan calon terpilih gitu ya. Nggak bisa melantik lah. Jadi nggak bisa mengumumkan siapa-siapa yang harus dilantik gitu. Iya. Nah, berhentilah itu, stagnan. Stagnan itu menyebabkan presiden bisa dijatuhkan oleh sudah gabungan kekuatan rakyat tadi bersama kekuatan parlemen. Oke. Kalau sekarang masih terpisah. Parlemen masih nunggu angket, masih gunjang-ganjing, lari sana lari sini di antara ketua partai. Rakyat harus fokus di suara dia. Hak politik dia itu ada di KPU karena ini mesti prosesnya proses pemilu. Nah, kalau dia merasa dia dicolong, dia merasa dia dicuri suaranya, Ya. dia harus lawan itu. Jadi menurut Anda angket yang sekarang digulirkan itu terlalu cepat? Iya, maka saya lihat itu masih ke situ. Jadi Artinya gini kan, harus tunggu. partai kami kan partai besar. Iya. Kalau dia terlalu cepat melakukan itu kan landasan hukumnya belum jelas. Ya. Tapi kalau nanti itu sudah diumumkan oleh KPU, terus badan hukum paslon Ya. kan bisa melakukan perbandingan terhadap yang dinyatakan KPU tadi kan. Karena di sini ada bekal-bekal kecurangan-kecurangan kan ada di sini. Ya. Nah, ketika itulah baru partai menyatakan bahwa kita dirugikan oleh KPU, baru melakukan pergolakan itu. Nah, harapan saya kalau KPU ini nanti stagnan atau dia kolab Ya. karena dihadang oleh rakyat dan ditentukan oleh rakyat bahwa putaran presiden kedua kan bulan Juni sudah ditentukan, sudah dianggarkan. Pelaksana penanggung jawabnya bukan Jokowi lagi, Iya. Wapres. Maka setelah KPU ini kita kolabkan, kita demo ke Wapres, Ya. Maruf Amin, kita lantik dia. Kita ngelantik, nggak usah pakai kita lantik Pak Maruf, kamu adalah presiden kita sekarang. Laksanakan pemilu putaran kedua dengan adil dan jujur.